Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sofi Hisam. Kali ini kita akan mengunboxing games konsol X80. Ini dia tampilan box depannya. Ada tulisan 7 in layarnya. Di sisi bawah ada tulisan game. Di samping kiri ada tulisan 16 GB. Ini internalnya ya. Sisi atas ada visual pilihan warna-warna X80 pilihan warna. Sisi kanan ada game-gamenya, ini kayaknya ya, gambar game-gamenya. Sisi belakang banyak tulisan-tulisan, fitur-fitur, dan yang pasti tulisan Made in China. Oke, langsung saja kita buka. Oke, kita review perintilannya dulu ya. Ini dia, kita mendapatkan sebuah kabel untuk ngecas, yaitu kabel USB ke mini USB. Lalu kita dapat kabel TV out dari mini HDMI ke HDMI. Dan kita juga mendapatkan headset. Wah, lumayan ya, dapat headset. HP aja sekarang nggak dapat headset, harus beli sendiri. Dan kita dapat buku panduan yang berbahasa Inggris dan Cina. Dan kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita singkirkan boxnya, dan sekarang waktunya untuk melihat game konsol X80. Mari kita lihat. Dari kiri depan ada analog, arah, lalu tombol volume min plus, lalu ada layar 7 in, lalu ada tombol XYAB, analog lagi, dan tombol ESC, start dan select. Sisi kanan dan kiri dan bawah kosong. Di sisi belakang ada gambar tangan, VS, dan tulisan portable multimedia player, dan ada 2 speaker. Di sisi atas ada tombol R, lubang TV out, lubang micro SD, lubang mic, lubang jack audio 3,5 mm, lampu indikator, lubang cas, tombol power, dan tombol L. Dan sekarang mari kita masukkan memori kita. Ini memorinya itu sampai bisa 128 GB ya. Saya nggak punya memorinya, cuma 32 GB ini memori saya. Dan sekarang mari kita nyalakan. Setelah saya pelajari dan saya setting, sekarang saya akan mencoba menjelaskan apa aja menunya.
Yang pertama yaitu menu video. Kita bisa menonton video. Ini video di memori internal ya. Sudah ada contoh videonya. Lalu kita juga bisa mengakses video di micro SD kita. Mari kita coba. Wah, ini kenapa videonya kok jadi terbalik begini ya? Wah, tapi masih bisa diputar. Saat merekam video ini sebenarnya itu mode potret, tapi saat di setel di X80 ini otomatis jadi miring begini ya. Dan kita bisa menyeting videonya mau full screen apa ukuran asli, bisa kita setting sesuai selera kita. Lalu selanjutnya adalah menu musik. Ini speakernya 2 tapi mono ya, sayang sekali speakernya mono, tapi dua-duanya berfungsi bunyi. Tapi entah kenapa di menu musik saya ini tidak bisa mendeteksi musik yang ada di kartu SD saya. Oke, kita lanjut ke menu gambar. Ini gambar di memori internal, dan kita coba melihat gambar di memori eksternal. Bisa gambar, video, dan game bisa kita setting mau layar penuh atau ukuran asli. Lalu selanjutnya kita ke menu stopwatch. Lalu kita ke menu kalkulator. Sekarang kita ke menu browser. Browser ini bukan internet, tapi ini adalah tempat mengakses file-file di internal atau di kartu SD.
Wah, ternyata kita bisa nyetel lagu di browser ya. Bagus. Tadi kita nyetel lagu di musik saya nggak bisa, ternyata di browser bisa. Lumayan. Ya, kita bisa mengakses semua isi memori di browser ini. Lalu kita ke menu ebook. Tapi sayang sekali, saya tidak punya file ebook. Lalu kita ke kalender. Lalu kita ke perekaman. Hasil rekamannya pelan sekali ya. Oke, dan sekarang kita ke pengaturan. Di pengaturan kita bisa mengatur pencahayaan, ada 3 tingkat. Lalu kita bisa mengatur lampu layar, mau menyala berapa detik, nanti bisa mati sendiri layarnya. Lalu kita bisa mengatur power off. Power off ini untuk otomatis mati sendiri. Barangkali saat kita mau tidur bisa mati sendiri nanti X80-nya. Lalu ada pengaturan file sortir mode. Ini untuk mengatur file berdasarkan nama atau berdasarkan waktu. Lalu ada pilihan bahasa. Di sini ada 29 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Lalu ada pengaturan maju, berisi informasi seperti versi, kapasitas memori, dan total memori tersedia sekarang 12 GB internalnya. Wow, masih banyak sekali ya. Dan kapasitas kartu SD saya juga nampak di sini. Lalu ada pengaturan nada tombol untuk mengaktifkan nada atau mematikan nada tombol. Lalu ada pengaturan set VCM. Ini tuh seperti mengatur kontras gitu mungkin ya. Mungkin sih. Lalu ada pilihan format memori, lalu ada pilihan format kartu. Jangan ditekan ini, nanti hilang nanti data-data kita. Dan yang paling bawah adalah pusat pengaturan default. Ini untuk kembali ke pengaturan awal ya. Pengaturannya sangat sederhana sekali ya, nggak ribet. Games konsol X80 ini
saya beli dengan harga Rp550.000 di Shopee. Dan habis ini sekarang mari kita gas main game. X80 ini support game CPS, GBA, GBC, GB, NES, FC, SFC, MD, SMD, PS1, dan arcade game. Selanjutnya ada menu peralatan, berisi daftar game yang terakhir dimainkan, lalu game favorit, lalu built-in game. Ini isinya adalah game-game yang ada di sistem. Ada 21.000 game. Wow, banyak sekali ya. Ini rasanya nggak mungkin saya bisa memainkan sebanyak ini game. Saya nggak mampu. Lalu ada game yang terdapat di memori internal dan game yang ada di kartu SD. Semuanya jadi satu di menu peralatan ini. Banyak sekali game-game yang saya tidak tahu cara mainnya. Saat saya main game PS1, rasanya itu agak berat, seperti agak ngoyo begitu. Konsol X80, tapi masih bisa jalan. Kita juga disediakan 6 slot untuk save dan load game kita. Wah, lumayan ya. Oh ya, untuk pengaturan tombol itu kita nggak bisa nyeting-nyeting ya, cuma bisanya itu ngaktifin tombol atau nonaktifin tombol, nggak bisa pindah-pindahin letak tombolnya. Dan menu selanjutnya adalah menu GBA peralatan, berisi game-game GBA. Jumlahnya ada 680 game GBA. Kita juga bisa menambah game baru. Caranya,
micro SD-nya dilepas, dipindahkan ke HP Android kita, lalu kita download ROM gamenya di internet, lalu simpan di kartu SD, lalu kartu SD-nya pindah lagi ke game konsol X80. Begitu cara saya. Saat main game PS1 ada kendala yang cukup besar, yaitu tidak ada tombol R2 dan L2, sedangkan PS1 itu kebanyakan gamenya itu butuh menekan L2 dan R2. Kadang-kadang kita juga menemui game error yang nggak bisa dimainkan seperti ini, tapi kadang-kadang kok, nggak sering. Buat kalian yang ingin beli, linknya tak taruh di deskripsi ya. Selanjutnya kita ke menu 3D Arcade. Itu isinya mirip seperti built-in game. Isinya 21.000 game. Wow, kapan saya bisa nyobain satu-satu sampai 21.000? Apakah cukup umur saya? Alasan saya membeli games konsol X80 ini adalah saya ingin bernostalgia, ingin bermain game zaman saya kecil dulu yang nggak pernah bisa saya mainkan di rumah. Saya biasanya itu nonton tetangga saya main, kadang-kadang dipinjami, kadang-kadang ya cuma menonton. Dan alasan saya juga pilih game konsol yang multifungsi, yang bukan cuma main game tapi juga bisa mendengarkan musik dan bisa menonton video dan bisa menyimpan file-file. Dan yang paling membuat saya khilaf adalah layarnya yang besar 7 in dan harganya yang murah, Rp550.000.
Game konsol X80 bisa juga berfungsi sebagai pemutar musik dan bisa kita hubungkan ke speaker aktif dengan jack audio 3,5 mm nya. Saat saya dengarkan, ternyata hasil audionya mono, tidak stereo. Ini mungkin dari softwarenya, mungkin ya, software pemutar musiknya ini keluaran audionya mono, makanya ini. Tapi untuk bass dan treble-nya masih mantap. Dibuat nonton film juga mantap ini. Layarnya besar, mendukung sekali. Berhasil menemukan kesimpulan dengan gigi yang tajam bernama bukti. Seperti itulah seorang detektif. Ku ingin kau mengerti betapa ku rindukan saat yang indah seperti dulu. Saya tidak menemukan informasi berapa mAh kapasitas baterainya ini. Pokoknya ngecasnya ini sekitar 1 jam sudah penuh, dan saya pakai itu sekitar 3,5 jam durasi pakainya, lalu habis lagi baterainya, harus ngecas lagi. Dan saat saya coba mode standby itu bisa bertahan 9 jam. Mode standby itu konsolnya menyala tapi layarnya, lampunya mati itu loh. Saat saya coba menghubungkan games konsol ini ke TV, caranya sangat mudah sekali. Atur TV ke HDMI, lalu pasang kabelnya ke lubang HDMI di TV, lalu ujung satunya pasang di lubang mini HDMI di X80 nya. Otomatis layarnya langsung tampil di TV. Wow, gampang sekali. Untuk kualitas gambar yang di TV, ya jangan tanyalah. Harga 550.000 ya sesuai harga lah. Semua hal
yang bisa dilakukan di konsol bisa juga kita lakukan di TV, termasuk melihat foto, mendengarkan musik dan menonton video dan bermain game, sama seperti di konsol X80-nya. Saat saya mencoba headsetnya berfungsi, dan jangan tanya kualitas suaranya, tentu saja nggak ngebas. Dan positif, ini software pemutar musik di konsol game X80 ini keluaran suaranya positif mono ya. Di headset juga hasilnya mono, sedangkan waktu headsetnya saya coba di HP saya Android itu keluaran suaranya stereo. Berarti positif X80 nya. Dan ini adalah perbandingan ukuran X80 dan HP Samsung Galaxy J7 Prime saya. Lihat ya, wow, ternyata jauh sekali, seperti tablet ya X80 nya ini. Bahkan seluruh HP J7 Prime saya ini muat dimasukin di layarnya X80, bahkan masih besar layarnya X80. Wow, istimewa sekali X80 ini. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.